Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini Allah ngasih lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dulu tuh, mencari ilmu dalam Islam intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati. Yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan, dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman gak nambah iman ke Allah, gak nambah takut kepada Allah, gak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di pikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau faqih, orang yang mengerti, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, itu artinya kita udah ngerasain di hati. Bukan sudah mengerti dalam arti kita udah hafal, udah paham, udah ingat, udah tahu, bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasihat, satu ilmu, satu tausiah, gak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid bisa nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teorinya mungkin gak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi. Misalnya akidah itu terbagi kepada 4 bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia nggak makin yakin sama Allah, kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Ada orang yang nggak ngerti istilah rububiyah, nggak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah dia bilang tenang aja, ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita nggak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri. Sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain. Untuk menghakimi orang lain. Untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari.
Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah, yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini, yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata qadarullah tetap nggak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar. Maka mudah-mudahan Allah Maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan udah tersebar di luar Indonesia, bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah. Sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam, teladan dalam ketakwaan. Jadi imam di sini bukan suami. Kalau itu masih lama kali ya. Imam di sini adalah teladan. Belum ada tanda-tandanya soalnya. Baik teman-teman, malam ini kita akan bahas tema plesetan dari salah satu grup band pada masanya. Yang tahu ini berarti usianya sekian. Saya juga nggak tahu karena masih muda. Nggak gaul makanya nggak tahu. Kalau nggak salah namanya Lamb of God ya. Jadi diplesetin jadi Mouth of God. Tentang apa itu? Tentang, ini kalau yang plesetannya ya. Tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita nggak ngerti maunya Allah, nggak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia. Dari SD kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Gak lucu ya. Gak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu. Oh, berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA kalau dia bilang aku berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya. Kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Nggak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena nggak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena nggak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual. Tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama dengan logika Rabbaniyah. Bukan dengan logika ilmiah. Tapi Rabbaniyah. Berpikir dengan logika Allah. Bukan dengan logika kita doang.